Bayangkan pagi hari di bulan Desember. Sebagian besar pensiunan mulai menghitung kembali kebutuhan akhir tahun. Biaya rumah tangga, persiapan Natal, Tahun Baru, hingga kebutuhan anak dan cucu. Di tengah suasana itu, tiba-tiba beredar kabar cepat melalui WhatsApp Group, Facebook, dan YouTube. Rapel kenaikan gaji pensiunan dikabarkan cair pada 22 Desember 2025. Angka tanggalnya disebut dengan jelas, bahkan ada yang menyertakan tangkapan layar, seolah berasal dari sumber resmi. Banyak yang langsung berharap, namun tidak sedikit pula yang mulai ragu. Benarkah informasi ini bisa dipercaya, atau hanya kabar yang dipelintir agar terlihat meyakinkan? Faktanya, setiap akhir tahun memang selalu menjadi momen sensitif bagi para pensiunan. Pengalaman bertahun-tahun mengajarkan bahwa informasi tentang rapel, kenaikan pensiun, dan jadwal pencairan seringkali bercampur antara pengumuman resmi dan spekulasi. Ada yang benar-benar bersumber dari kebijakan pemerintah, ada pula yang hanyalah interpretasi sepihak. Bahkan, tidak jarang kabar sengaja dibuat agar viral. Karena itu, sangat penting untuk tidak langsung menyimpulkan hanya dari satu pesan atau judul sensasional. Di sisi lain, harapan para pensiunan sangatlah wajar. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan yang terus meningkat, serta kebutuhan keluarga membuat setiap tambahan penghasilan terasa sangat berarti. Rapel kenaikan gaji pensiunan bukan sekedar angka di rekening. Ini terkait langsung dengan rasa aman, kepastian hidup, dan kelancaran aktivitas sehari-hari. Pemerintah sendiri, melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara, selalu menegaskan bahwa hak pensiunan tetap menjadi perhatian. Namun, perhatian itu tetap harus berjalan sesuai aturan, mekanisme, dan jadwal resmi yang ditetapkan. Nah, disinilah letak masalahnya. Banyak kabar yang mencampur adukan antara rencana usulan dan keputusan final. Ada yang menyebut sudah pasti cair, padahal baru sebatas pembahasan. Ada pula yang menetapkan tanggal tertentu, sementara secara administrasi belum ada pengumuman resmi dari pihak terkait. Jika informasi ini tidak disaring dengan baik, bisa menimbulkan kekecewaan dan kebingungan. Dalam video ini, kita akan membahas dengan tenang dan jelas dari mana sebenarnya kabar 22 Desember 2025 itu berasal, bagaimana mekanisme rapel kenaikan gaji pensiunan biasanya dilakukan, dan apa saja tanda-tanda yang bisa dijadikan pegangan untuk membedakan informasi resmi dengan sekedar isu. Jadi, sebelum mengambil kesimpulan, mari kita luruskan bersama berdasarkan fakta, bukan sekedar harapan. Baik, kita lanjutkan pembahasan ini dengan kepala dingin dan informasi yang jernih. Setelah memahami bahwa kabar tentang rapel kenaikan gaji pensiunan tanggal 22 Desember 2025 perlu disikapi dengan hati-hati, sekarang saatnya masuk lebih dalam untuk memahami bagaimana proses rapel dan kenaikan pensiun sebenarnya berjalan di Indonesia. Dengan memahami alurnya, para pensiunan tidak hanya menjadi pendengar kabar, tetapi juga pihak yang paham dan tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang belum tentu benar. Pertama, kita perlu menyamakan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan rapel kenaikan gaji pensiunan. Rapel bukanlah bonus atau hadiah tambahan. Rapel adalah selisih pembayaran yang muncul karena adanya kenaikan gaji atau pensiun yang berlaku surut. Artinya, jika pemerintah menetapkan kenaikan pensiun mulai bulan tertentu, tetapi pencairannya dilakukan di bulan berikutnya, selisih itulah yang disebut rapel. Inilah sebabnya mengapa rapel sering dinantikan, biasanya dibayarkan sekaligus dan nominalnya terasa lebih besar dibandingkan pembayaran bulanan biasa. Namun yang sering tidak dipahami banyak orang adalah bahwa rapel tidak bisa dicairkan begitu saja tanpa dasar hukum dan administrasi yang lengkap. Setiap kenaikan gaji atau pensiun harus didahului oleh peraturan resmi, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun keputusan lain yang memiliki kekuatan hukum. Setelah dasar hukum diterbitkan, instansi terkait seperti Kementerian Keuangan dan PT Taspen melakukan penyesuaian sistem, penghitungan ulang hak masing-masing pensiunan, hingga menyiapkan jadwal pembayaran. Proses ini tidak sederhana dan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan perkiraan tanggal. Disinilah sering muncul kesalahpahaman,
ketika ada pembahasan di tingkat pemerintah tentang rencana kenaikan pensiun, sebagian orang langsung menganggapnya sebagai keputusan final. Padahal dalam praktiknya, sebuah rencana masih bisa berubah, tergantung kondisi anggaran negara, prioritas belanja, dan kebijakan fiskal yang sedang berjalan. Apalagi menjelang akhir tahun, ketika pemerintah juga harus menyesuaikan banyak pos anggaran sekaligus, mulai dari belanja rutin hingga program-program prioritas nasional. Kabar tentang tanggal 22 Desember 2025, jika ditelaah logis, memang terdengar sangat spesifik, namun justru disitulah letak kejanggalannya. Pengumuman resmi pemerintah jarang menetapkan tanggal pencairan rapel secara detail jauh-jauh hari, tanpa pernyataan tertulis yang jelas. Biasanya pemerintah dan Taspen hanya menyampaikan pencairan dilakukan pada bulan tertentu atau secara bertahap, bukan menyebut satu tanggal pasti, kecuali secara administratif semuanya sudah siap. Jadi ketika beredar kabar yang terlalu detail tanpa sumber resmi yang bisa diverifikasi, para pensiunan sebaiknya ekstra waspada. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya bisa menjadi pelajaran berharga. Tidak jarang rapel memang dicairkan di akhir tahun, bahkan menjelang hari-hari besar. Namun ada pula tahun-tahun di mana rapel baru dibayarkan di awal tahun berikutnya karena menunggu penyelesaian administrasi. Hal ini bukan berarti hak pensiunan diabaikan, melainkan karena sistem pengelolaan keuangan negara harus berjalan sesuai prosedur. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus bisa dipertanggungjawabkan, dan itu membutuhkan waktu. Selain itu, penting juga memahami bahwa kondisi setiap pensiunan bisa berbeda. Besaran rapel yang diterima tidak selalu sama antara satu orang dan yang lain. Golongan, masa kerja, pangkat terakhir, dan jenis pensiun semuanya mempengaruhi perhitungan. Oleh karena itu, ketika ada informasi yang menyebutkan nominal tertentu seolah-olah berlaku untuk semua pensiunan, informasi tersebut patut dipertanyakan. Pemerintah dan Taspen biasanya sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Di era media sosial, informasi memang menyebar sangat cepat. Satu video atau pesan bisa diteruskan ke ribuan orang dalam hitungan menit. Sayangnya, kecepatan ini sering tidak diimbangi dengan akurasi. Banyak konten dibuat dengan judul bombastis agar menarik perhatian, tetapi isinya tidak selalu didukung data valid. Para pensiunan yang mungkin tidak sempat mengecek ulang sumber informasi menjadi pihak paling rentan terdampak. Karena itu, sikap paling bijak adalah selalu kembali ke sumber resmi. Pengumuman dari pemerintah, Kementerian Keuangan, atau Taspen biasanya disampaikan melalui saluran resmi dan menggunakan bahasa yang jelas. Meskipun terkadang terasa kaku, justru dari situlah kepercayaan bisa dibangun. Jika memang rapel kenaikan gaji pensiunan akan dicairkan pada tanggal tertentu, pasti akan ada pernyataan resmi yang bisa diakses publik, bukan hanya potongan informasi yang beredar di media sosial. Di sisi lain, kita juga perlu melihat konteks ekonomi nasional. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, hingga memastikan keberlanjutan program sosial. Pensiunan memang menjadi salah satu kelompok perhatian khusus, tetapi kebijakan terkait pensiun tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Inilah sebabnya setiap kebijakan kenaikan gaji dan pensiun selalu melalui proses panjang. Harapan para pensiunan tentu sangat wajar. Setelah puluhan tahun mengabdi, mendapatkan kepastian dan kesejahteraan di masa tua adalah hak yang layak diperjuangkan. Namun harapan itu sebaiknya dibangun di atas informasi yang benar, bukan sekadar kabar belum jelas asal-usulnya. Dengan memahami proses dan mekanisme yang ada, para pensiunan bisa lebih tenang, tidak mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan sambil menunggu kejelasan resmi? Pertama, tetap ikuti perkembangan informasi dari sumber terpercaya. Jangan ragu bertanya langsung ke kantor Taspen atau saluran layanan resmi jika ada hal yang membingungkan. Kedua, atur keuangan secara realistis, tanpa terlalu mengandalkan kabar yang belum pasti. Jika nantinya rapel memang dicairkan, itu akan menjadi kabar baik. Namun, jika belum, setibanya rencana keuangan tidak terganggu. Perlu diingat, pemerintah biasanya berusaha menghindari kegaduhan informasi. Jika kebijakan sudah benar-benar siap dilaksanakan, pengumuman resmi biasanya disampaikan jelas dan serentak. Oleh karena itu, ketika sampai saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai pencairan rapel pada 22 Desember 2025, wajar jika kita menyimpulkan bahwa informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Dalam situasi seperti ini, peran edukasi sangat penting. Video seperti ini bukan untuk mematahkan harapan, melainkan untuk meluruskan informasi agar para pensiunan tidak salah langkah. Dengan pemahaman yang benar, para pensiunan bisa bersikap tenang,
rasional, dan siap menghadapi berbagai kemungkinan. Informasi yang benar adalah kunci ketenangan pikiran. Menjelang akhir tahun, memang banyak kebijakan biasanya diumumkan atau mulai dijalankan. Namun, tidak semua kabar yang beredar otomatis benar. Ada yang merupakan bocoran setengah matang, ada pula yang sengaja dibesar-besarkan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak langsung percaya, tetapi juga tidak langsung menolak. Sikap kritis dan terbuka adalah jalan tengah paling aman. Pada akhirnya, rapel kenaikan gaji pensiunan adalah hak yang akan tetap diproses sesuai ketentuan. Cepat atau lambat, hak itu tidak akan hilang. Yang terpenting adalah memastikan informasi yang diterima benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, para pensiunan bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang, tanpa terus-menerus diliputi cemas karena kabar simpang siur. Sambil menunggu kejelasan resmi dari pemerintah dan Taspen, mari tetap berpijak pada fakta, bukan isu. Setiap perkembangan baru yang benar-benar resmi akan disampaikan dengan jelas dan apa adanya, agar para pensiunan mendapatkan informasi jujur, akurat, dan bermanfaat. Di masa pensiun, ketenangan dan kepastian jauh lebih berharga daripada janji yang belum tentu terwujud.